makan kecuali dalam keadaan lapar. Jangan tidur kecuali dalam keadaan ngantuk. Jangan bicara kecuali dalam keadaan darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dewek yang hormati dani-dani para asatid, para pengelinjir, pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadirin hadirat sami jamaah laki bini yang sempat hadir, yang tiang hormati, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga penunggu samitian dapat hadir melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan mudzakarah yang semua itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercatat sebagai amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, bantuan beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat miring beliau masuk surga bighairi hisab. Tijang tamu surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah atas ije nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Alhamdulillah.
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita, supaya pelungguh sanetian selalu dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizani wa iyyakum. Guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga daripada hati kita, selalu menjaga daripada batin kita, supaya tetap ingat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama-ulama saleh mereka lebih menjaga apa yang ada di dalam batin mereka daripada apa yang ada dari zahir mereka. Sehingga Masya Allah, dijan sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para suku ulama mereka itu Masya Allah pernah mengatakan bahwa di saat dia tidak mau dilihat oleh siapapun, beliau ni ke lumba pojok suku tahu, tidak ada orang yang mau melihat beliau, tidak ada yang mau melirik beliau. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, arah suku ulama akan melindih, tiba-tiba datang seekor anjing yang mengencinginya. La ilaha illallah. Sampai Nabi bahasa ulama nikah, nggih, pada saat itulah aku merasakan sebagai benar, sebagai hamba yang sangat hina. Masya Allah, benar-benar sebagai hamba yang sangat hina. Artinya nikah bahasa ulama di dalam mereka bermujahadah, berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ungkapan dari seorang ulama, Imam Hasan Al-Qazzaz rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Qazzaz niki adalah ulama yang merupakan ahli tasawuf, ahli mujahadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bahasa beliau dalam suatu ungkapannya, bunia hadzal amru ala salasati asya. Dibangun urusan ini di atas 3 perkara. Ada ulama mengartikan hadzal amr ay al-mujahadah, berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan
yang dimaksud dengan al-amr di sini adalah at-tasawuf. Masya Allah, yakni ilmu untuk mendekatkan dan membersihkan hati supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua dibangun atas dasar 3 perkara. Yang mana yang pertama ini bahasa beliau, alla ta'kula illa indal faqati. Janganlah engkau makan kecuali dalam keadaan lapar. Masya Allah. Nenek pada berkelur sedikmat dalam keadaan lapar. Itulah ulama-ulama sajud. Pelungguh sampai tiang akan makin mengiring balik. Ini la ilaha illallah. Enggak ada apalagi dalam keadaan musim-musim acara maulid, acara Isra Mi'raj atau acara-acara lain. Mungkin pelungguh santri kalau kita bagian daya-daya, mohon maaf agak jarang atau sering, tetapi tidak sesering bagian-bagian yang teman-teman yang disalahkan. La ilaha illallah. Lamun memiliki ya roh dampur sekedik-kedik roh, sekedik-kedik roh mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu pelungguh samitia iling kepada kata ulama itu, alla ta'kula illa indal faqati. Janganlah engkau makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan dari segi kesehatan itu kena sampul mana bagus. Dari segi kesehatan itu sholat. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diberikan seorang budak, yang mana budak itu ahli pertabiban, ahli, kalau bahasa makin itu ahli kesehatan. Diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang, tetapi apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menolaknya. Mohon maaf, kata beliau, nahnu qaumun la na'kul hatta najub wa idza akalna la nashba. Kami satu kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Dan dalam ilmu kesehatan itu, di dalam ilmu kesehatan itu, yaitu kadang karena terlalu banyak makan, penyakit itu semua datang. Penyakit itu, mohon maaf para pasien dalam ilmu kesehatan, disebabkan karena pola makan atau memakan sesuatu secara berlebihan. Itu Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tip kepada pelungguh sampai tiang, nahnu qaumun la na'kul hatta najib. Kami kaum yang tidak makan sebelum kami lapar.
Dan apabila makan faida akalna la nashba, dan apabila kami makan tidak sampai kenyang. La ilaha illallah, luar biasa. Bahkan ada satu tulisan daripada ulama, pernah suatu ketika dikumpulkan para atibba, ahli-ahli pertabiban yang ada. Mereka dikumpulkan untuk bermusyawarah bagaimana caranya untuk mendapatkan kesehatan, keamanan dan kenyamanan di dalam hidup. Dari segi kesehatan mereka berpendapat masing-masing, sehingga disimpulkan Nabi yakni nenek bekelor lamun nikmat lapah, dan apabila bekelor jangan sampai kenyang. Lalu mohon maaf pelukuk Zamitian jangan ngiring balik gitu. Ini mau ngiring balik bekelor nikmat lapah, andai bekelor jangker retek. La ilaha illallah, luar biasa. Dan itu bahkan para ulama salaf mereka itu sedikit daripada makan. Namun itu sedikit makan. Lain makna itu sedikit makan saja, sedikit makan. Nah ini kata ulama. Yang pertama adalah la ta'kul hatta illa 'indal faqati. Janganlah kalian makan kecuali dalam keadaan lapar. Masya Allah. Yang kedua adalah wala tanam illa 'indal ghalabati. Janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan sangat ngantuk. Insyaallah, luar biasa. Ulama-ulama salaf itu memberikan kepada kita tips bagaimana di dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidur lalu masih kesehatan terganggu. Apalagi mohon maaf tidur setelah subuh. Umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi mencari rezeki tersebut di waktu pagi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan burika li ummati fi bukuriha. Masyaallah, diberkahi pada umatku pada waktu pagi. Maka ia berkah sembahyang, demi selesai ibadah, numba pelungguh sampai dia berkiri berkanan goyang rezeki. Karena pada saat itulah keberkatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tahun tiga keberkatan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak waktu pagi bisa menghalangi daripada rezeki. Bahkan dari segi kesehatan kurang bagus. Apalagi mandi dengan satedam ba'dal asr. Tedam setelah asar ini lebih berbahaya mandi tersebut. Disebutkan oleh ulama bahwa orang yang terbiasa tidur setelah asar bisa menyebabkan penyakit gila. Wal'iyadu billah.
Mutendang-endang dalam ilmu kesehatan setelah diteliti oleh para ahli, ternyata benar kata mereka bahwa dengan sekiranya tendukah sembahyang asar terjadi penyumbatan, terjadi peredaran darah yang menuju ke otak itu tersendat. Masya Allah. Itu sebagai pembenaran daripada ajaran-ajaran Islam. Walhal pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih ada, belum ilmu kesehatan dan lain sebagainya, ilmu pertabiban masih belum begitu maju. Tetapi setelah diteliti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mengandung kebenaran. Masya Allah. Nah, dikir sana jemaah. Terus yang ketiga, usahakan lamun sebelum waktu subuh itu kita sudah bangun. Jam 4, jam 3:30, ya paling tidak jam 4:30. Kenapa? Jangan tidur pada waktu nikah bahasa ulama. Kenapa? Karena pada waktu nikah ditumpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sana yang berusaha sekarang dulu anak. Nih, pokok sama lain-lain waktu luar betul sebab dakan sama jorak-jorak karena pada waktu nikah. Kenapa? Karena pada saat itu barokah diturunkan dari atas langit. Sehingga ketua beleng-beleng bapak-bapak ibu. Walaupun kita tidak sholat, walaupun detik sekeparan dalam keadaan sembahyang, mana-mana yang berona pokok beleng sebelum subuh itu karena keberkatan. Pernah ditanya Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, beliau pernah ditanya oleh seseorang. Saat Imam Ali itu kealimannya, keahliannya di dalam ilmu pengetahuan luar biasa. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan dari beliau, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Ali adalah pintunya. Masya Allah. Sebagaimana pengakuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ditanya Imam Ali oleh seseorang. Nunasam Imam Ali kembe lamun baso menika yani lamun baso menika dengan sekali ngana jangan pintu balu somulan baso sekali ngana tujuh 8. Sedangkan kambing kalau beranak sekek 2. Namun bagus nasib satu kamar ini 3, tapi jalan 4 sangat jarang. Yang biasa 1 atau 2. Tetapi kenapa di dalam realita kehidupan penamaan pendek daripada bahasa? Coba serminan Bibi tahu saran pendek Nike pasti penamaan daripada bahasa. Walhal dari segi nabiaran Nike, apa yang kita lihat bebek itu bilang jeluk
apalagi hari raya Halloween, kira rebah. La ilaha illallah, pada samping doang pada teliti. Sampai ada yang 500 bahkan ribuan dalam hari raya itu, telur umpah dan seterusnya. Tetapi kenapa kambing itu selalu lebih banyak daripada anjing? Ditanya Imam Ali. Oh yang berbahasa Imam Ali, oh itu karena berkah. Itu karena barakah. Yang kenapa pelungguh berbahasa karena barakah? Berarti menurut pelungguh itu kambing mendapatkan barakah, berkah, sedangkan anjing tidak mendapatkannya. Ya, maksud beliau Yunasam nanti sebab. Okey, karena kita lihat namun bebek tiga mung ke malam mun waharap maghrib waharap isya baru tidak. Coba besok bilang bebek tiga baru tidak, bebek baru tidak, lagu baru melek, bebek kah isya tidak, bare bebek jampan watak melek bebek ini. Berbeda dengan basuh. Anjing itu lamun basuh dengan tendang ke malam dia kan macam lari mulu-mulu kurung kiri kanan nggih, dan bebek dia anak subuh jampan mulai berusur naik mentendang. Kata Imam Ali, kambing itu alu tendang dia mulai terbuka rawa keberkatan sila-sila Allah untuk ditumpahkan di bumi itu dan dinilai. Sedangkan basuh di dua tendang lagu dembin mulai terbuka rawa keberkatan untuk ditumpahkan di muka bumi ni dan dinilai. Masya Allah. Maka ia usahakan sebelum subuh mana-mana sejam setengah jam sebelumnya kita bangun. Di mana di sana waktu paling berkah, waktu paling mulia bagi kita untuk memohon ampun, untuk kita berdoa, untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama salaf dia tahun dua bija jari nggih, orang kayu ulama-ulama salaf sermina bija jari itu yang mandi macam-macam tahun. Anda mau kenapa? Karena mereka mengharapkan untuk mendoakan anaknya pada waktu-waktu yang baik. Demi sebelum subuh anak terpedang bergelampangan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi ulama, alim saleh, mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Kita berdoa. Kan kita berbeda, mohon maaf sama-sama. Di tuah yang berdiri lalu karena kita yang mandi. Kadang-kadang 5 jenuh anak dan di luar holik, di luar goyangan. Panik balik batur tahu. Lagu-laguan mana jam 5 tahun dia manulik macam dan berusuk goyangan. Macam dari perketua gubuk langkah batu. Anak batu lima tiru batu. Muka dengan mata membagi anak wal-iyadu billah. Nah ini saya jamaah an-naum la tanam illa 'indal ghalabati. Janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan ngantuk. InsyaAllah
Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu sebagaimana disebutkan oleh ulama di dalam malamnya beliau membagi waktu si Imam Syafi'i demi ke malam itu Nabi, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, lil mutala'ah, untuk mutala'ah, untuk mudzakarah. Yang kedua, lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, untuk istirahat. Beliau bagi waktunya, bahkan disebutkan oleh ulama, lamun ibadah Imam Syafi'i itu eling ke malam penuh 2 rakaat, baru di situ Quran sebungkul. Lagu keramat doang kajian kesedak ya. Kedua lagi baru tiru-tiru di lagu tiang berurusan di jam 10 petang kita. Beliau dengan keramat kesedak bisa menyelesaikan Quran sebungkul dalam keadaan sholat dalam 2 rakaat. Dan menurut bahasa Imam Syafi'i, la ilaha illallah, uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, wa in kuntu sawa'an fil bida'ah. Terjawab bisi murid, ada riwayat ada guru, tetapi ada yang kita baca muridnya Imam Ahmad menjawab syair daripada gurunya tersebut yang begitu sangat merendahkan dirinya. Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Dijawab oleh muridnya, tuhibbus salihina wa anta minhum. Masya Allah, tuhibbus salihina wa anta minhum, wa minka yurtaja nailus syafa'ati, wa taqrahu man tijaratuhul ma'asi, hamakallah min tilkal bida'ah. Di bahasa Imam Syafi'i, uhibbus salihina wa lastu minhum, saya senang kepada orang-orang yang saleh walaupun saya bukan termasuk orang yang saleh. Memparang diri lima dari dengan saleh, walahan dengan berumur 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Al-Muwaffaq Imam Malik. Lalu kemana bau si sembahyang Quran sebungkul dalam 2 rakaat. Lalu bulan Ramadan khatam Al-Quran 16 kali, berarti sejauh semalam 2 kali. Dan itu semua fis sholat, itu semua di dalam sembahyang. Dan menurut Nabi bahasa walastu minhum, dia terjadi dengan saleh. Itu doa langit naik masjid dalam telukan para diri hasanah lalu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, saya benci terhadap orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Wa in kuntu sawa'an fil bida'ah, walaupun saya sama
seperti mereka. Arti secara bahasa kita, walaupun saya orang jelek, tetapi sangat tidak senang terhadap kejelekan. Walaupun saya berbuat maksiat, tetapi saya sangat tidak senang terhadap orang yang berbuat maksiat. Niki sebagai ungkapan bagaimana merendahnya beliau, bagaimana tawadhu'nya beliau. Muntajawab isi murid tuhibbus salihina wa anta minhum. Engkau senang kepada orang-orang yang saleh, sedangkan engkau termasuk di dalamnya. Masya Allah. Wa bika yurtaja nailus syafa'ati, dan darimu diharapkan akan syafaat pada hari kiamat. Karena para ulama, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diinginkan. Entah ia besok telah rapat-rapat ujung dengan sana, sok telah rapat-rapat ujung dengan dari ulama, harapan kita lewat jenuh kiamat untuk mendapatkan bantuan daripada mereka. Itu sebabnya arah ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Aghfiru minal ikhwan fa inna li kulli mu'min syafa'atan yawmal qiyamah." Panok-panok datang iring boyak batur, boyak sahabat. Dan dalam ajaran Islam, mohon maaf, lamun batur 1000 masih sedikit, tetapi musuh cekek wahlui lalu. Kita di dalam Islam ini disuruh untuk memperbanyak sahabat, memperbanyak daripada saudara-saudara kita. Kenapa? Fa inna likulli mu'min syafa'atan yawmal qiyamah. Karena setiap satu daripada orang yang beriman akan diberikan untuk menyafaat saudaranya pada hari kiamat. Insyaallah. Maka namun dengan Islam, namun dengan beriman, itu sebetulnya yang biasa kita bersaudara karena iman, bersaudara karena Islam, itu adalah luar biasa. Kita akan dapatkan di dunia dan akhirat faedah dan manfaatnya. Tak yakin pengajian saya dari pesantren Saudi, bagaimana hakikat dan kemuliaan bagi orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hakikat kemuliaan dengan demen ujung batur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mohon maaf kadang-kadang senang ujung dengan karena jabatannya, senang ujung dengan karena harta bendanya, senang ujung dengan karena pengaruhnya. Senang sabaran itu, cinta yang seperti itu semu sampai jamaah. Karena di saat jabatannya selesai, di saat harta bendanya habis, di saat pengaruhnya habis, kecintaan itu akan pudar dengan sendirinya. Nah, lagu-lagu terdapat ujung dengan karena Allah, benci ujung dengan karena Allah. Kesenangan yang seperti itu, minat dunia ilal akhirah. Kecintaan seperti itu, dari dunia sampai akhirat akan tetap langgeng. Masya Allah.
Sampai searah kata cinta kepada Allah ayyakuna mahbubatul muslim ta'atan lillah. Syarat cinta karena Allah supaya kecintaan orang Islam, orang beriman kepada orang lain itu semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yara fihi minal khair wa taqwa wa mawahiril iman. Karena kecintaan itu yang didasarkan cinta karena Allah, karena kita lihat pada orang tersebut ada kebaikan di dalamnya, ada ketakwaan pada dirinya, ada tanda-tanda keimanan pada dirinya. Ia sebab tercinta, ia sebab senang kepada mereka. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ruang faedah, Nabi ruang keutamaan, ululu manzilatihi yaumal qiyamah, akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi pada hari kiamat. Lamun dengan demen ojo dengan karena Allah, lamun dengan demen ojo batuk semata-mata karena Allah, akan mendapatkan tempat yang paling tinggi di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, wa minha rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Masyaallah. Yani 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang memiliki rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling cinta karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu mereka berdua bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seperti pendukung sampai tiang makin tinggi sampai tiang, saling deman, saling cintai semata-mata karena Allah. Pendukung sampai tiang bertemu di tempat ini semata-mata karena Allah, dan kita akan berpisah pada saat ini makin semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kami ini dalam golongan yang amanah itu. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yang kedua, husyirat mar'u ma'aman masyaallah. Seseorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Saya sama teman dari dunia, ia akan terima dia barang dia pakai juru kiamat. Masya Allah. Pelunggung demen pojok ulama, demen tujuk tuan guru, demen tujuk dengan saleh, demen tujuk para sahabat, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dibangkitkan bersama mereka. Dan sebaliknya dalam demen artis-artis, la ilaha illallah, maka kebangkitan jadu kiamat, artis India aja tahu kafir, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini berdasarkan riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Arab sebut dengan Badui, A'rabi, orang Arab biasa yang berasal dari Yaman. Bertanya, riwayat ini datang dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna
sallallahu alaihi wasallam minal baqas. Kami keluar iring Rasulullah SAW dari satu pintu. Ja'a rajulun a'rabiyyun minal Yaman. Tiba-tiba datang seseorang dari Yaman yang pakaiannya lusuh jamak. Beliau orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat tersebut? Tiba-tiba kiamat terus kedua. Dalam upang cara langsung pirat hari kiamat ya Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, ma'adatalah, apa yang kau persiapkan terhadap kiamat tersebut? Mencari bahasa dulu, wang tak siap perluan ibadah, perluan pahala yang kedua tentang jalur kiamat. Langsung takut sahabat itu menunggu. Debit kedua dijawab dengan pengeluaran, apa yang kau persiapkan sehingga engkau bertanya tentang hari kiamat? Tiba-tiba sahabat itu menjawab, ma'aqdadtu laha katsiran min as-shalah wala shaum illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Aku bermaaf ya Rasulullah, kami tidak mempunyai pahala yang banyak daripada salat. Kami tidak mempersiapkan pahala yang banyak daripada puasa, kecuali yang saya persiapkan cinta saya kepada Allah, cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak yang harapan ya Rasulullah, kecintaan saya kepada Allah, kecintaan saya kepada penuh kekaji ya Rasulullah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Masya Allah. Muya pun berbahasa Malik Rasulullah, wa anta ma'aman ahbabta. Sedangkan engkau akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Tiba-tiba Sayyidina Anas langsung berketua dengan Nabi SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah, akulluna kadzalika ya Rasulullah? Ampun maaf ya Rasulullah, apakah kami semua juga begitu? Demi berbahasa Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Orang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang ia cintai. Engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Langsung Sayyidina Anas kesapan diri, membagi diri berketua kepada Rasulullah, akulluna kadzalika ya Rasulullah? Apakah kami semua sahabat-sahabatmu, umat-umatmu demikian juga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kullukum kadzalik. Demikian kalian semuanya sama seperti ini. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Yang berbahasa Rasul Sayyidina Anas, fama ra'aitu minal muslimina aktsara farahan min syai'in ba'dal Islam kafarhihim bihadzal kalam. Tiadalah saya pernah melihat umat Islam pada waktu itu yang bahagianya luar biasa terhadap sesuatu
setelah Islam, seperti bahagia mereka setelah mendengarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka perlu menjamin kita semua ini tergiring senang ujung dengan sampai cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu harapan untuk kita dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Dan yang terakhir, wala takun, pangandika bahasa ulama, yakni wala tukfirul kalam, wala tukfirul kalam illa 'inda darurati. Janganlah engkau banyak bicara, wala tatakallam illa 'inda darurati. Janganlah engkau berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Namun ulama-ulama sana dia iritan dan haus. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya tentang satu masalah, beliau tidak menjawab. Setelah beberapa lama muridnya bertanya, "Nasa Syekh Nabi jawaban itu, kenapa belum tidak menjawab?" Nabi jawaban Imam Syafi'i, "Tunggu dulu, saya sedang memikirkan apakah jawaban saya ini ada faedahnya atau tidak." Dan makin dari TV ini ke dia selesai dengan berdua, bos langsung terjawab. Yang Imam Syafi'i beliau diam, akan memikirkan apakah ada faedah daripada jawabannya tersebut atau tidak. Mereka dengan santai iri di dalam berbicara, tidak berbicara kecuali seperlunya. Masya Allah. Lagu berhukum sampai dia makin banyak keseduhan kopi, sedang si pisang goreng banyak. La ilaha illallah, pokok syarat kancet kerau sampai jam 2, jam 3 tengah malam kerau sudah. Ini penyakit kita sekarang. Karena penyakit dengan sampai tahu beruk biwi kerau sudah. Ini nanti naik motor sampai itu motor di luar kah kerau jatuh pohon biwi kan. La ilaha illallah. Masalah yang terdengar dari itu di nomor 2 radio Sinjil Jamak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini walhal ucapan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada telu bahasa ulama sabar, jangan makan kecuali dalam keadaan lapar, jangan tidur kecuali dalam keadaan ngantuk, jangan bicara kecuali dalam keadaan darurat. Itulah ulama-ulama dulu cara bermujahadah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang